pada siang hari ini adalah Allah. Siapa yang menggerakkan langkah kaki kita pada hari ini ialah Allah. Siapa yang menyatu padukan kita berkumpul pada detik ini Allah. Tak ada satupun manusia yang dapat bergerak. Bahkan daun pun yang jatuh dari tangkainya tiada lepas dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita berkumpul, dikumpulkan oleh Allah, digetarkan sanubari kita oleh Allah, sehingga sanubari kita tergetar, tergerak diri kita berkumpul dalam cintanya, dalam teladan Nabi-Nya, berkumpul demi memuliakan guru mulia kita, ad-da'i ilallah sahibul fadilah wa sa'adah, guru mulia Mama Ajengan Ahmad Maki bin Kiai Haji Abdullah Mahfuz rahimahullahu ta'ala wa rahmatul abrar. Semoga beliau di alam barzahnya dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, seraya Rasulullah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Beliau bersabda di dalam hadis sahih al-Imam Bukhari, al-arwah junudun mujannadatun fama ta'arafan minha taraf wa ma tanakara min khakhtaraf. Ruh-ruh manusia saling berkumpul satu dengan yang lainnya. Dikumpulkan ruh-ruh manusia berdasarkan apa yang dia cintainya. Ketika beliau di alam dunia ini menebarkan dakwah nabawi, meneladani datuk-datuk beliau, maka ruhnya dikumpulkan bersama yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan apabila ada seseorang yang tak mengikuti teladan Nabi Muhammad, ikhtilaf, maka dipisahkan oleh Allah, bercerai-berai, dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengumpulkan kita adalah Allah, yang menggerakkan diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dapat berkedipnya mata kita, berdetaknya jantung kita, mengalirnya aliran darah kita ini tiada pernah lepas dari ketentuan takdir ilahi. Maka bersyukur kita berkumpul dalam perkumpulan cinta, dalam perkumpulan kasih sayang yang dapat menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba berzikir menyebut nama Allah, Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, beliau menerangkan afdul zikr lafzu zalalah, sebaik-baik zikir adalah nama Allah yang dapat menggetarkan seluruh saraf-saraf di tubuh kita. Ada jutaan saraf yang ada di tubuh kita. Ketika seorang khusyuk menyebut nama Allah, ketika seorang khusyuk menyebut nama kekasihnya Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, hidupnya semakin tentram, semakin sejuk dipandang, menenteramkan keadaan, mendamaikan keadaan, sehingga keadaannya penuh dengan keberkahan ilahi. Ini adalah teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Kita hadirkan apa? Kita berkumpul karena apa? Kalau bukan karena perkumpulan cinta. Baginda Nabi mengkhabarkan kepada kita, ya ayyuhal ahbab, Rasulullah yang mulia menerangkan kepada kita, al-mar'u ma'aman ahabbu anta ma'aman ahabbaka. Seorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai dan engkau, dan dikumpulkan bersama yang kau cintai. Siapa yang hari ini kita cintai? Siapa yang membuat kita hadir pada hari ini? Allah. Dan cinta menggerakkan kita untuk hadir ke masjid ini. Dalam ikatan cinta ini bergetar hati kita. Dengan ikatan cinta ini di dunia dan akhirah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mensyafaati manusia pendosa di hari kiamat kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa yang akan mampu menolongmu? Ayah bundamu kah? Anak cucumu kah? Tidak. Tak ada satupun manusia yang dapat menolong manusia sebelum terbuka syafaatul uzma dari Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad. Dan seorang tidak akan bisa berkumpul dengan baginda Nabi tanpa dia mengikuti teladan guru-gurunya. Syekh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak menerangkan, al-isnad min ad-din
walau la isnad min ad-din la qala ma syaa. Sanad keguruan ini begitu penting. Untuk apa? Untuk menyambungkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad, yang dapat menyambungkan diri kita kepada Rabbul Jalil Allah Jalla wa Ala. Kita cinta beliau, dan saya yakin beliau bahagia memandang murid-muridnya dengan naurah khususiyah fil barzah, dengan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana para kekasih-kekasih Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jangan kita berpikir para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wafat. Saya yakin beliau adalah kekasih Allah min awliyaillah. Sebelum wafatnya beliau hadir datang ke rumah murid-muridnya silaturahmi, dan banyak kekeramatan beliau. Ini tanda apa? Ini tanda Allah ingin menzahirkan kepada kita, para santri-santrinya, para muhibbinnya, para tetangga-tetangga beliau, agar kita sungguh-sungguh memiliki irtibat, memiliki ikatan yang kokoh. Seorang murid yang memiliki ikatan yang kokoh terhadap gurunya, mustahil dia dihinakan oleh Allah, mustahil tidak barakah keilmuannya. Sudah berapa kali kita mendoakan guru mulia kita semasa hidup dan di saat wafatnya, seperti Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mundu 40 sana, selama 40 tahun tak pernah henti aku mendoakan guru muliaku. Sampai detik ini sudah berapa kalikah kita mendoakan guru mulia kita? Kita dipandang bukan karena diri kita, kita dipandang karena guru-guru mulia kita. Oh, muridnya ulama fulan bin fulan. Kita tidak lebih dari debu yang menempel di telapak kaki guru kita. Maka seorang yang mulia adalah senang memuliakan. Al-adab awalun minal ilm. Adab harus diawali daripada ilmu. Ja'altuka, jadikanlah oleh kalian wahai hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ilmu itu kalmilh, seperti milh. Tahu milh? Garam. Jadikan ilmu kalian seperti garam. Wal adab, dan adab kalian kaddahin, seperti tepung. Mengapa? Kalau ilmu kebanyakan adabnya kurang, asin. Tepungnya sedikit, garamnya banyak, asin. Maka seorang yang memiliki adab tinggi sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tak kenal Imam Ahmad? Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah gurunya Syekh Al-Imam Bukhari. Bahkan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani kata sallallahu surahul aziz, beliau bermazhab Hambali. Di malam hari beliau mimpi kanjeng Nabi Muhammad. Beliau ingin pindah intikal mazhab, pengen pindah mazhab Syafi'i. Ditegur oleh Rasulullah, wahai Rasulullah, ini cucumu ya Rasulullah mau pindah mazhab. Kalau dia pindah mazhab, maka apa? Maka mazhab dari mazhab Hambali akan tiada terlihat rirahnya. Maka beliau sampai wafatnya memegang mazhab Hambali. Mimpi tidak bisa dijadikan hukum. Namun mimpinya para kekasih Allah adalah apa? Adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Sultanul Ghurub Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, 80 kali beliau mimpi Rasulullah, dan saya menyaksikan sendiri. Itu beliau membawa sajadah beliau, di tengah sajadah itu kain kafan. Beliau berbicara, usia saya 37 tahun saat ini. Apabila saya wafat mendahului kalian, kibarkan dakwah sang Nabi meskipun tanpa dia, meskipun tanpa saya. Masya Allah, tabarakallah. Beliau wafat dalam keadaan indah di usia 40 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Seorang yang Allah mudahkan ia memimpi baginda Nabi Muhammad. Karena apa? Mengapa Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa seperti itu keadaannya? Karena beliau sangat mencintai guru mulia beliau, Al-Alim Al-Alama Al-Musnid Al-Habib Mar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu kalau ditelepon sama gurunya, itu ditelepon lagi berdiri, beliau itu duduk. Dan ketika beliau melihat sandal gurunya, beliau bersihkan. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Al-Imam Syafi'i datang kepada beliau memakai kuda dalam keadaan beliau sakit, Al-Imam Syafi'i ingin apa? Ingin iyadatul marid, ingin menyembuh muridnya yang sedang sakit. Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan sakit yang sudah berhari-hari, beliau bangkit dari tempat tidurnya dan berusaha untuk menurunkan guru mulianya dari kuda.
Ini kemuliaan. Jangan sampai adab kita berkurang karena tinggi derajat kita, jabatan kita. Diterangkan oleh Syekh Al-Imam Bahauddin An-Naqsabandi ketika beliau menuntut ilmu kepada Syekh Al-Imam Bab Asy-Syamashi. Ketika beliau menuntut ilmu malam hari, fil lail, sekitar jam 3 malam itu suasana sedang dingin sekali. Itu gurunya bilang, "Ya Bahauddin, tolong ambilkan belukar, kayu belukar." Dalam keadaan dingin. Saya waktu di Makkah itu kalau musim dingin bibir tuh retak-retak, kaki retak-retak, terbelah berdarah. Dinginnya seperti itu. Bagaimana di Uzbekistan? Itu beliau karena cinta pada gurunya, beliau berangkat. Sampai teman-temannya bilang, "Ya Bahauddin, anta majnun, engkau gila. Dalam keadaan dingin seperti ini kami tidak sanggup berjalan. Apakah tidak ada besok? Ini perintah guru. Perintah guru harus dijalankan meskipun malam. Meskipun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ini perintah guru." Beliau apa? Beliau langsung berjalan. Beliau mengambil apa? Kayu bakar itu yang sudah terkena batu es, salju. Beliau jalan, yang mana belukar tersebut itu ada apa? Ada duri-duri kayu yang menancap di kaki beliau, berdarah. Tidak sampai di situ, darahnya mengering karena terkena salju. Beliau berjalan ketika teman itu mengatakan, "Wahai Bahauddin, sungguh-sungguh kau ini sudah gila. Tubuhmu seperti membeku, kakimu itu darah sudah menjadi es. Mengapa kau lakukan ini ya Bahauddin?" Beliau mengatakan dengan senyum, "Hadi mihnatul mahabbah." Ini adalah ujian cinta. Kalau kita